Sebuah presentasi yang efektif tidak hanya bergantung pada isi yang disampaikan, tetapi juga pada struktur yang jelas dan cara penyampaian yang menarik. Tanpa struktur yang baik, audiens akan kesulitan memahami informasi yang diberikan. Oleh karena itu, kalian perlu memahami berbagai tips untuk meningkatkan struktur presentasi agar lebih teratur, mudah dipahami, dan berdampak kuat. Berikut ada tips utama yang dapat membantu meningkatkan struktur presentasi agar lebih profesional dan efektif. Antara lain, poin pertama, gunakan slide yang sederhana dan visual yang menarik. Mengapa ini penting? Slide yang terlalu penuh teks akan membuat audiens bosan dan sulit memahami isi presentasi. Visualisasi yang menarik akan membantu memperjelas informasi dan meningkatkan daya ingat audiens. Tips dalam mendesain slide yang efektif. Gunakan font yang mudah dibaca, misalnya Arial, Calibri, atau Helvetica. Hindari teks yang terlalu panjang. Gunakan poin-poin ringkas atau bullet points. Gunakan gambar, grafik, dan diagram untuk mendukung isi presentasi. Pastikan warna latar belakang dan teks memiliki kontras yang cukup agar mudah dibaca. Gunakan slide sebagai alat bantu, bukan sebagai naskah. Poin kedua, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Mengapa ini penting? Audiens harus bisa memahami isi presentasi tanpa harus berpikir terlalu keras. Bahasa yang sederhana dan lugas akan lebih efektif dibandingkan dengan istilah teknis yang membingungkan. Cara menggunakan bahasa yang jelas. Hindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang sulit dipahami audiens. Jika harus menggunakan istilah bisnis atau teknologi, berikan penjelasan singkat, gunakan kalimat yang pendek dan langsung ke inti masalah. Gunakan bahasa yang sederhana, agar audiens dapat dengan mudah memahami isi presentasi. Poin ketiga, berlatih sebelum presentasi. Mengapa ini penting? Latihan akan membantu presenter berbicara lebih lancar dan percaya diri. Kesalahan teknis atau kendala dalam penyampaian bisa diminimalkan dengan latihan. Cara berlatih yang efektif. Cobalah untuk berbicara di depan cermin atau merekam diri sendiri saat latihan. Latihan dengan teman atau keluarga untuk mendapatkan umpan balik. Pastikan intonasi, tempo, dan bahasa tubuh sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Simulasikan kondisi presentasi yang sebenarnya, seperti menggunakan slide dan alat bantu lainnya. Presentasi yang sukses tidak datang secara instan, tetapi melalui latihan yang cukup. Poin keempat, gunakan teknik storytelling untuk menarik perhatian. Mengapa ini penting? Cerita lebih mudah diingat dibandingkan dengan fakta atau angka saja. Storytelling dapat membuat presentasi lebih menarik dan emosional bagi audiens. Cara menggunakan storytelling dalam presentasi. Ceritakan pengalaman pribadi atau studi kasus nyata yang relevan dengan topik. Buat cerita yang memiliki alur yang jelas, seperti pembukaan, konflik, dan solusi. Gunakan emosi untuk mensun koneksi dengan audiens. Orang lebih mudah mengingat cerita dibandingkan data tanpa konteks. Poin kelima, sesuaikan presentasi dengan audiens. Mengapa ini penting? Setiap audiens memiliki latar belakang dan tingkat pemahaman yang berbeda. Presentasi harus dibuat relevan agar audiens merasa terlibat dan memahami isinya. Cara menyesuaikan presentasi dengan audiens. Ketahui latar belakang audiens sebelum presentasi. Gunakan contoh atau analogi yang dekat dengan pengalaman mereka. Jika audiensnya pemula, hindari terlalu banyak istilah teknis. Jika audiensnya ahli, sajikan data dan fakta yang lebih mendalam. Presentasi yang efektif adalah presentasi yang relevan bagi audiensnya. Poin ke-6, gunakan struktur presentasi yang jelas. Mengapa ini penting? Struktur yang jelas membantu audiens memahami alur presentasi tanpa kebingungan. Memastikan bahwa setiap bagian presentasi memiliki tujuan yang jelas. Struktur presentasi yang baik. Pembukaan untuk menarik perhatian dan menjelaskan tujuan presentasi. Isi untuk menyampaikan poin utama dengan data dan contoh. Penutup untuk menyimpulkan dan memberikan ajakan bertindak. Struktur yang jelas memastikan presentasi berjalan lancar dan tidak membingungkan audiens. Poin ke-7. Gunakan alat bantu seperti video gambar atau infografis. Mengapa ini penting? Audiens lebih cepat memahami informasi dalam bentuk visual dibandingkan teks panjang. Visualisasi membuat presentasi lebih dinamis dan tidak membosankan. Jenis alat bantu yang bisa digunakan.
Infografis untuk merangkum informasi yang kompleks. Video pendek untuk menjelaskan konsep dengan cara yang menarik. Animasi sederhana untuk menggambarkan proses atau mekanisme kerja. Gunakan alat bantu yang sesuai agar presentasi lebih menarik dan mudah dipahami. Poin ke-8, jaga kontak mata dan gunakan bahasa tubuh yang percaya diri. Mengapa ini penting? Bahasa tubuh yang baik menunjukkan kepercayaan diri, membantu membangun koneksi dengan audiens. Tips dalam menggunakan bahasa tubuh, jaga kontak mata dengan audiens agar lebih terhubung. Gunakan gerakan tangan yang alami, jangan terlalu kaku. Jangan berdiri diam di satu tempat terlalu lama. Gunakan sedikit pergerakan agar lebih dinamis. Bahasa tubuh yang baik dapat meningkatkan kepercayaan audiens terhadap presentasi kalian. Dengan menerapkan tips ini, presentasi bisnis digital akan lebih efektif, profesional, dan menarik bagi audiens. Jangan lupa subscribe, like, dan